Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Altif Stengka Putra dari kelompok 3 pertemuan keempat. Di sini saya akan menjelaskan dari subbab share data. Yang pertama, definisi. Definisi sharing data dalam sistem terdistribusi adalah beberapa komputer yang berbeda saling terhubung satu sama lain melalui jaringan sehingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam sistem lain. Yang kedua, tujuan. Tujuan sharing data agar seluruh program, peralatan atau peralatan lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruhi oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Yang ketiga, keuntungan dan kelemahan. Keuntungan. Yang pertama, mengurangi biaya duplikasi usaha pengumpulan data. Yang kedua, aman, menjaga data dalam lingkungan yang aman. Yang ketiga, backup data. Kemudian kelemahannya. Kelemahan yang pertama adalah ditunjukkan untuk dipakai oleh orang tertentu. Kemudian seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca pula oleh orang yang lain yang tidak berhak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada fault tolerance. Definisi. Fault tolerance adalah suatu sistem yang dapat melanjutkan tugasnya dengan benar meskipun terjadi kegagalan perangkat keras atau hardware failure dan kesalahan perangkat lunak atau software error. Fault tolerance perlengkapan yang memungkinkan sistem untuk mencapai operasi fault tolerance. Kemudian ada contoh dari fault tolerance. Contoh fault tolerance yaitu RAID atau Redundant Array of Independent Disk. Konsep RAID diciptakan untuk mendapatkan kapasitas yang lebih besar dan atau fault tolerance yang disebabkan oleh kerusakan hard disk. Kemudian ada penyebab, yaitu penyebabnya adalah ketidaksempurnaan manufaktur, kerusakan device acak, dan komponen bushing adalah contoh jenis kerusakan komponen. Kerusakan dapat diakibatkan putusnya ikatan dalam rangkai atau korosi logam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data transaction. Apa itu data transaction? Definisi dari transaction adalah satu atau beberapa aksi program aplikasi yang mengakses atau mengubah isi basis data. Jadi maksudnya transaksi data itu merupakan suatu bagian dari program aplikasi yang dapat mengakses ataupun dapat bisa mengubah isi basis data. Dan transaksi data itu dilakukan secara utuh atau tidak sama sekali, sehingga tidak ada transaksi data yang dilakukan secara sebagian. Dan untuk sifat-sifatnya sendiri, yang pertama adalah atomik, di mana semua operasi dalam transaksi dapat dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Jadi sama seperti definisi sebelumnya, bahwa transaksi data itu dikerjakan secara utuh atau tidak sama sekali, sehingga tidak ada transaksi data yang dilakukan secara sebagian. Yang selanjutnya adalah konsisten, di mana eksekusi transaksi secara tunggal harus dapat menjamin data tetap konsisten setelah transaksi berakhir. Jadi maksudnya adalah dalam transaksi data, setelah transaksi berakhir, data tersebut harus tetap konsisten dan tidak mengakibatkan inkonsistensi data yang dapat mengakibatkan keambiguan suatu data tersebut. Dan untuk selanjutnya adalah terisolasi. Jika pada sebuah sistem basis data terdapat sejumlah transaksi yang dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi yang dilaksanakan pada saat bersamaan tersebut harus dapat dimulai dan bisa berakhir. Jadi dalam transaksi data itu bisa dilakukan lebih dari satu dan dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi data tersebut harus dapat dimulai dan berakhir dengan baik. Untuk selanjutnya adalah bertahan, di mana perubahan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir dengan baik harus dapat bertahan bahkan jika seandainya sistem menjadi mati. Jadi maksudnya adalah setelah transaksi data dilakukan dan berakhir dengan baik, maka data tersebut harus tetap bertahan bahkan jika seandainya sistem menjadi mati. Dan terakhir adalah terhentinya suatu transaksi tidak selalu diakibatkan oleh kegagalan insidental baik dari perangkat keras atau crash ataupun kemacetan sistem operasi atau hang. Namun lebih sering terjadi karena user sengaja menghentikan transaksi atau penghentian transaksi oleh DBMS akibat adanya kondisi tak diinginkan seperti deadlock atau timeout. Untuk selanjutnya adalah diagram siklus peralihan state. Seperti ini adalah diagram siklus peralihan state. Ini merupakan status-status dari transaksi data. Untuk yang pertama itu adalah aktif. Ini merupakan status awal saat kita melakukan transaksi.
Dan setelah aktif ini, maka jika suatu data dinyatakan partial committed itu saat data tersebut telah mencapai titik akhir dari suatu operasi, dan jika benar-benar telah berhasil maka akan dinyatakan committed. Dan pada saat partial committed ini, jika suatu data itu gagal dalam melakukan prosesnya, maka akan menjadi valid, dan setelah valid ini akan di aborted atau digagalkan, sehingga akan kembali ke data sebelumnya. Namun pada saat di status aktif ini sudah terjadi kegagalan, maka langsung terjadi valid dan akan terjadi aborted, sehingga terjadi rollback data. Replication. Definisi replication. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain, dan melaksanakan sinkronasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan melakukan penggunaan teknik replikasi ini, data dapat distribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Replikasi juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi penyebaran data fisik sesuai dengan penggunaannya, seperti pemrosesan transaksi online dan DSS (Decision Support System), atau pemrosesan database terdistribusi melalui beberapa server. Jenis-jenis replikasi: yang pertama, snapshot replication; yang kedua, transaction replication. Keuntungan replication: yang pertama, memungkinkan beberapa lokal menyimpan data yang sama; kedua, memungkinkan otonomi yang besar; yang ketiga, meningkatkan kinerja pembacaan; yang keempat, penggunaan replikasi sebagai bagian dari strategi standby server.